Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayyuhal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang sholat duhur berjamaah 27 hari kebelakang kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu wisuda akbar yang sangat luar biasa, dihadiri oleh jutaan kaum muslimin, dan itu adalah wisuda terbesar di muka bumi ini. Wisuda terbesar di muka bumi ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian yang tidak terpisah dari anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Tidak tanggung-tanggung Allah kemudian memberi gelar kepada manusia yang diwisuda pada saat itu dengan gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu adalah paling mulia dan paling besar gelar. Apa gelar yang paling mulia sehingga dalam Al-Quran mempergunakan isim tabdil akrama? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada gelar yang paling berharga di muka bumi ini itu kecuali satu gelar. Itulah gelar yang disebut dan diimpi-impikan oleh setiap manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah. Apa gelarnya? Muttaqin. Saking besarnya gelar ini, dan harus dipertahankan gelar ini, dan tidak boleh dikotori gelar ini, sehingga gelar ini harus dipertahankan sampai kita meninggal. Bahkan jika kita tidak yakin tatkala kita akan meninggal membawa gelar ini, maka jika kita mampu dan jika kita bisa, kita bernegosiasi dengan malaikat pencabut nyawa untuk jangan dulu dicabut karena kita belum yakin menjadi manusia yang muttaqin. Dalam surat Ali Imran begitu jelas dan begitu nyata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian berada dalam posisi muslim. Muslim adalah bagian yang tidak terpisah dari identitas manusia yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surat ke-22 diawali dari ayat 24 dan selanjutnya, ada sekitar 10 ayat ke depan, muttaqin adalah gelar keempat dari 3 tahapan yang harus dilalui oleh setiap manusia. Tahap yang pertama yang harus dimiliki setiap manusia yang ingin menjadi manusia yang muttaqin itu adalah derajat mukhbitin. Ini standar awal. Manusia-manusia yang mukhbitin itu adalah manusia-manusia yang berkomitmen pada aturan. Sehingga manusia yang berkomitmen kepada aturan, dia tahu memposisikan diri bahwa dia adalah sebagai manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memposisikan dirinya sebagai abid-abid Allah, pelayan-pelayan Allah. Sehingga
manusia-manusia yang muhbitin itu adalah manusia yang selalu menundukkan diri pada Allah dan tidak berani sedikit pun untuk menentang keinginan Allah. Kesadaran dalam diri manusia bahwa manusia adalah makhluk yang diatur oleh Allah, itu adalah kata kunci utama untuk membuka pintu-pintu selanjutnya. Sebab jika pintu pertama sudah tertolak dalam diri manusia, maka pintu selanjutnya tidak mungkin terbuka. Kesadaran dalam diri manusia bahwa kita adalah makhluk yang diatur oleh Allah dan tidak memiliki kekuasaan untuk bernegosiasi dengan Allah. Tidak sedikit pun kita harus bernegosiasi dengan Allah kecuali kita berbicara kepada Allah, sami'na wa ata'na. Tatkala manusia dia sami'na wa asaina, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikategorikan sebagai manusia yang lulus pada tingkat yang pertama, yang kemudian disebut dalam surat ke-22 dengan predikat muhbitin. Allah kemudian menjelaskan bahwa biar manusia menjadi manusia-manusia yang muhbitin, setelah dia komitmen pada aturan, maka kemudian yang harus dipahami dan harus diseleksi itu adalah dari sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Awal mula dari sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia dalam ayat 24 ini diawali dengan kalimat liyadhkurismallah. Sejauh mana manusia tatkala dia mau mengkonsumsi, maka dia kaitkan apa yang akan dia konsumsi dengan Allah. Sebab ternyata kata Allah, jika manusia mengkonsumsi kemudian dia tidak dikaitkan apa yang dia konsumsikan kepada Allah, maka Allah tidak bertanggung jawab terhadap dampak apa yang dikonsumsi oleh setiap manusia. Artinya apa? Artinya dia mengkonsumsi sesuatu atas dasar hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Implikasinya perilakunya didasarkan bukan atas dasar kesadaran, tetapi atas dasar dorongan hawa nafsu yang terus-menerus meronta-ronta untuk berkuasa dan menguasai dirinya dan alam semesta ini. Dan itu adalah penyakit terbesar dalam diri manusia. Kerakusan adalah musuh paling besar dalam diri kita. Kerakusan adalah musuh paling besar dalam peradaban kemanusiaan. Allah kemudian memberikan satu kesadaran kritik kepada setiap manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah. Sadarkan dalam diri kita bahwa apa yang kita konsumsi harus memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa implikasinya jika setiap manusia memahami apa yang dia konsumsi itu ada keterkaitan dengan Allah, maka akan melahirkan pintu yang kedua dan tahapan yang kedua yang kemudian disebut dengan musykirin. Manusia bisa bersyukur karena dia memiliki keterkaitan dan terhubung dengan Allah, dan Allah memberikan rizki kepada setiap manusia, dan apa yang dikonsumsi kemudian dikembalikan lagi kepada Allah, dan Allah mengembalikan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan dalam hidup. Kata kuncinya berarti jika setiap manusia belum pernah merasakan kenyamanan, keberkahan dari semua rizki dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jangan-jangan apa yang kita konsumsi tidak pernah terhubung dengan Allah, tetapi apa yang kita konsumsi selalu terhubung dengan hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jika apa yang kita konsumsi terhubung dengan hawa nafsu kita, yang ada dalam diri kita itu adalah setan.
Setan tidak pernah berhenti, setan tidak pernah tumanina, setan tidak pernah nyaman. Berarti jika hidup kita penuh kegelisahan, jangan-jangan kita terlalu bersahabat dengan setan. Kita bisa tidak pernah merasakan ketenangan dalam hidup, jangan-jangan kita terlalu lama bersahabat dengan setan. Bagaimana caranya biar ketumaninahan, kenyamanan itu ada dalam diri kita? Dekatilah Allah. Kemudian rumusnya muskirin adalah zikir kepada Allah. Zikir adalah merupakan sebuah kesadaran dalam diri manusia bahwa apa yang dia konsumsi itu ada Allah di dalamnya. Maka kemudian predikat ketiga, tahapan yang ketiga yang dilalui oleh manusia disebutkan dalam surat ke-22 yang disebut dengan muhsinin. Muhsinin adalah sebuah kesadaran secara terintegrasi dalam setiap diri manusia. Allah ada di dalamnya dan hawa nafsu tersingkirkan karena kita memiliki sebuah kesadaran dan alat kontrol yang sangat luar biasa dalam diri kita, dan alat kontrol itu terjadi karena kita mengkonsumsi dan tahu aturan yang Allah ridhoi. Jika tiga tahapan ini sudah ada dan muncul ada dalam diri kita, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia tersebut adalah manusia yang dihargai dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dihargai dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah dalam Al-Qur'an yang disebut dengan muttaqin. Kita adalah manusia yang begitu dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghargaan Allah terhadap kita bisa menjaganya. Mudah-mudahan penghargaan dari Allah kepada kita, mudah-mudahan kita mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk kesadaran yang terus-menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.